Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aji Aditya Mahendra dengan NIM 18315000473. Saya selaku mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian tengah semester pada mata kuliah metode penelitian kelas EC dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari metode penelitian. Definisi dari metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama, yaitu rasional, artinya masuk akal. Yang kedua, yaitu empiris, artinya bisa dibuktikan. Yang ketiga, yaitu sistematis, artinya berdasarkan aturan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tujuan riset. Tujuan riset yang pertama, penemuan, artinya data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, pembuktian, artinya data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan tentang informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan, artinya memperdalam dan memperluas pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa perlu penelitian. 1. Refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sesuatu. Yang kedua, dorongan dari keinginan relatif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, itulah alasan mengapa perlunya sebuah penelitian, dan selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian menurut tujuannya. Penelitian murni, artinya penelitian untuk memenuhi permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Yang kedua, penelitian terapan, artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu A. Research gap atau penelitian murni. Penelitian murni atau for research. LIPI memberi definisi sebagai berikut. Penelitian dasar adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai, namun dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. Yang kedua, applied research atau penelitian terapan.
Penelitian terapan ialah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian tingkat eksplanasi. Yang kedua, penelitian tingkat eksplanasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Kemudian penelitian komparatif. Penelitian yang bersifat membandingkan. Yang kedua, variabelnya sama tetapi dengan sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Contoh, bagaimana korelasinya? Adakah perbedaan untuk kelas reguler dengan kelas lainnya? Penelitian asosiatif. Penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, paling tinggi dibanding dua jenis penelitian lainnya. Dapat dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian jenis dan analisis data. Penelitian jenis dan analisis data. Penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah cukup mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Yang kedua, metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. B. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan aksioma atau pandangan dasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai berikut. Ada 3 metode, yaitu aksioma dasar, metode kuantitatif, dan mode kualitatif. Aksioma dasar. Sifat realistis dapat diklasifikasikan konkret, teramati, terukur. Metode kuantitatif. Metode kualitatif ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. 2. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Metode kuantitatif. Independen supaya terbangun objektivitas. Metode kualitatif. Interaktif dengan sumber daya supaya memperoleh makna. Yang ketiga, hubungan variabel. Metode kuantitatif. Sebab akibat klausal. Metode kualitatif. Timbal balik atau interaktif. Yang keempat, kemungkinan generalisasi. Metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Metode kualitatif transferability
atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. 5. Peranan nilai. Metode kuantitatif. Cenderung bebas nilai. Metode kualitatif. Terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif atau penggabungan. Menurut pandangan saya, kedua metode tersebut dapat digunakan bersama-sama atau digabungkan, tetapi dengan cara catatan sebagai berikut. 1. Dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama, tetapi tujuan yang berbeda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama, menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Ketiga, dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan, asal kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian berdasarkan masalah. Yang pertama, penelitian eksploratif. Jenis penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. 2. Penelitian deskriptif. Melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Yang ketiga, penelitian verifikatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena. Riset ilmiah yang baik. Riset atau penelitian yang sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, akan tetapi tergantung pada 3 fakta utama, yaitu IPO, Input Process Output. Untuk menilai kualitas penelitian yang baik, ada beberapa kriteria, diantaranya memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada permasalahan tepat, menggunakan landasan teori yang tepat dari metode penelitian yang cermat dan teliti, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya, memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif, artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian yang dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan etika riset bisnis kepada responden. Harus menjelaskan tentang manfaat dilakukan penelitian dan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya. Harus meminta izin terlebih dahulu tentang kesediaan calon responden untuk menjadi responden. Jika penelitian tersebut selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh kepada klien. Etika atas kerahasiaan dan etika atas mutu penelitian yang baik. Kepada atasan, peneliti harus mendesain penelitiannya sehingga keamanan asisten penelitian terjamin. Selanjutnya, asisten harus menjamin kebenaran datanya. Selanjutnya, apa saja kriteria riset baik untuk sains dan teknologi? Sebuah riset yang baik akan menghasilkan yang pertama, produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri, bukan hanya sebagai prototipe. Yang kedua, paten. Yang ketiga, publikasi di jurnal internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian bisa menggunakan metode ilmiah atau non-ilmiah. Tahapan dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam penelitian merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data yang menganalisa, tetapi peneliti harus berawal dari penemuan permasalahan dan berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Proses dalam sebuah penelitian ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, penemuan dan identifikasi masalah. Kedua, desain riset. Yang ketiga, sampling. Keempat, pengumpulan data. Kelima, memprosesan dan analisis data. Keenam, kesimpulan dan laporan. Indrayanto dan Supomo 1999 mengatakan proses penelitian ilmiah secara umum harus memenuhi langkah-langkah antara lain. Yang pertama, masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, telah teoritis. Yang ketiga, pengujian fakta. Yang keempat, kesimpulan. Tahap-tahap ini umumnya berlaku untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Proses penelitian ini memperjelas tahap-tahap penelitian kuantitatif Sugiono 2002 Langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif antara lain: masalah penelitian berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan atau pra-riset. Agar masalah ditemukan dengan baik memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh dari mengkaji berbagai
literatur relevan. Rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebagai rumusan masalah, dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis digali dari penelusuran referensi teoritis dan mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya. Metode strategi pendekatan penelitian. Untuk menguji hipotesis, maka peneliti memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Menyusun instrumen penelitian. Langkah setelah menentukan metode atau strategi pendekatan penelitian, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Misalnya, angkat pedoman wawancara, pedoman observasi, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen agar instrumen memang tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Mengumpulkan dan menganalisa data. Penelitian dikumpulkan dengan instrumen yang valid dan reliable, dan kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data penelitian dengan alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari data yang dianalisis. Melalui kesimpulan, maka akan terjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dapat dibuktikan kebenarannya. Di dalam sebuah penelitian dikelompokkan terdapat 3 tahapan, yaitu rancangan, pelaksanaan, penulisan, laporan. Tahap perencanaan atau persiapan. Langkah-langkah penelitian yang masuk pada tahap ini adalah: yang pertama, penentuan atau pemilihan masalah. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, perumusan atau identifikasi masalah. Keempat, telah kepustakaan. Kelima, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang keenam, perumusan hipotesis. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang kedelapan, menyusun administrasi penelitian atau jadwal penelitian. Langkah-langkah tersebut biasanya ditulis dalam proposal outline penelitian atau rancangan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada 4 langkah penelitian yang harus dilakukan. Yang pertama, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis. Pada tingkat langkah analisis, maka sikap mental yang perlu dimiliki oleh peneliti adalah aktif, kritis, dan skeptis. Artinya, mencari kenyataan yang terjadi di lapangan yang benar-benar ada. Tahap penulisan laporan penelitian. Dalam hal isi laporan, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian di dalam bentuk cerita, paparan, deskripsi, naratif. Laporan diperinci dalam bab atau sub bab dengan judul yang tepat dan jelas, sehingga
memudahkan membaca dalam mencari bagian tertentu. Kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan. Penomoran bab, subbab, dan diagram yang ada ditulis dengan ajek atau konsisten. Catatan kaki atau yang disebut footnote digunakan untuk tiap kutipan yang ada. Demikianlah penyampaian materi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata maupun perbuatan. Saya Aji Aditya Mahendra, selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.